Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, mari kita lanjut ke videonya. Pengertiannya konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi meja bundar KMB atau The Round Table Conference atau RTC merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sejak tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Dai Nippon. Indonesia akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian perperangan dan perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam KMB. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de Sebelumnya Belanda juga pernah melancarkan agresi militer satu sebagai bentuk pelanggar perjanjian Linggajati. Agresi militer 2 membuat Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB dan dunia internasional. Terlebih, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia termasuk Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan. Setelah itu perundingan antara pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus di Jakarta. BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat TRIS. Menurut Marwati atau Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 di tahun 1990, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut TRIS adalah bentuk baru, lalu diadakannya Panitia Persiapan Nasional PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen.
die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Perintahkan gencatan senjata di Jawa sejak 11 Agustus 1949. Sedangkan untuk Sumatera, pemerintahan tersebut dimulai pada 15 Agustus 1949. Pemerintahan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum digelarnya KMB. Indonesia membentuk delegasi pada tanggal 11 Agustus 1949 yang akan turut dalam perundingan KMB di Den Haag, Belanda. Selain Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi, beberapa tokoh juga dilibatkan. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover het van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Mereka adalah Muhammad Roam, Mr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastromo Midjojo, Insinyur Juanda Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgo Dingdo, Kolonel Simatupang, dan Mr. Muwandi. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS menerima kedaulatan itu adalah dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 2 di tanggal 2016 meringkas hasil KMB menjadi 3 poin, yaitu menyerahkan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. APRIS, Angkatan Perang RIS, disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya dimiliki RIS. Kekuasaan terkait daerah Irian Barat dan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah KMB.